muhibbin. Kenapa tidak peduli pesan Nabi yang ketiga, yaitu verifikasi tentang Ahlul Bait dan keturunannya? Ini ada apa sebenarnya? Hari ini aksi peduli pecinta Wali Songo dan NKRI ngumpul di sini, dan di sini ada peserta dari Garut. Mana yang dari Garut? Perwakilan, monggo. Ayo. Di depan kantor MUI ya. Ini ada berapa bus tadi? Satu bus ya. Alhamdulillah. Oke, namanya siapa, Mas? Asep. Oke. Jam berapa dari Garut? Jam 7 ya. Masya Allah, jauh-jauh dari Garut ya. Ini warga Nahdliyin ya, pengurus PB tolong diperhatikan. Ini warga Anda semua, warga jenengan semua yang ingin menyuarakan ya kegelisahan rasa yang menggumpal selama ini. Seolah-olah mereka itu bukan kayak anak kandung kalian sendiri gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan agenda hari ini bersama kawan-kawan semua, dan salah satunya adalah Haji Salim. Tujuannya apa agendanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Saya Tubagus Mughidul Fadil bersama saudara-saudara saya. Kami ini dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara Avatar. Nah, ini ada berbagai ormas organisasi di bawahnya. Ada BKN, Barisan Sekretariat Nusantara, ada PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ada Robito Kebantenan, ada Laskar Mataram Raya, dan lain sebagainya. Ada juga Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, dan juga ada para ulama-ulama, para kiai-kiai, para santri-santri dari Garut, ada juga dari keluarga Sukapura Tasikmalaya, ada juga Mbak Zahra Salim, ini sebagai yang akan masuk ke dalam nanti menjadi saksi atas korban kezaliman dari salah satu oknum Habib Balawi Musaliaman. Nah, tujuan kami di sini akan meminta ya, jadi Limbangan Garut juga ya. Masuk beliau dari anak dari Kiai Amin Garut. Jadi di sini kami tujuannya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Kita hendak sama-sama menolak kemungkaran dan meminta fatwa sesat MUI atas kesesatan dari kalangan Habib Balawi Musaliaman. Nah, di Indonesia ini biasanya satu kriteria sesat saja itu sudah bisa tindak. Misalkan Ya Eden, Jamaah Ahmadiyah, itu hanya dari satu kriteria, yakni mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kami melihat bahwasanya ajaran-ajaran, ceramah-ceramah, dan kelakuan para habaib atau oknum Habib Balawi Musaliaman itu kurang lebih sudah sampai 5 kriteria dari 10 kriteria sesat MUI, sehingga tidak bisa didiamkan begitu saja. Satu kemungkaran saja itu harus ditolak, apalagi ini kami lihat sudah sampai 5 kriteria. Di antaranya adalah tidak sesuai dengan rukun Islam, tidak sesuai dengan rukun iman, menambahkan rukun iman, juga mengkafirkan golongan yang tidak percaya kepada Habib, yang ketiga. Yang keempat juga salah tafsir, tidak sesuai dengan kaidah tafsir, dan menyalahgunakan penafsiran sesat mereka untuk merendahkan para kiai Nusantara, para pendiri bahasa, dan lain sebagainya. Itu salah tafsir dari surat Al-Ahzab ayat 33. Dan yang kelima adalah melecehkan dan merendahkan Nabi dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Nah, termasuk melecehkan merendahkan Nabi itu adalah mereka membawa pengakuan sebagai cucu Nabi, minta dihormati, merasa sebagai ahli surga, tapi mereka berbuat zalim, berbuat kesesatan di Nusantara. Misalkan mereka melecehkan para pemimpin kita, mencaci maki dengan kata-kata kebun binatang, mohon maaf, dan juga mereka mengajak radikalisme, mengajak berontak. Mereka juga mencabuli kalangan santri, mencabuli wanita-wanita yang dilemahkan, ya, istri jamaahnya sendiri juga ada. Dan Mbak Zahra Salim juga akan memberikan kesaksian ada kekerasan KDRT atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ternyata korbannya nggak cuma Mbak Zahra saja, kurang lebih ada 2 lusin yang nanti Mbak Zahra juga akan bisa memberikan kesaksian. Itu hanya satu orang. Itu hanya di satu orang. Sedangkan para Habib ada banyak yang karena mereka salah tafsir dengan surah Al-Ahzab 33, mereka tidak takut dosa. Mereka menggunakan klaim sebagai cucu Nabi untuk menzalimi orang-orang di sekitarnya. Bisa baik dengan dawir, dawir itu artinya penjajahan finansial, memaksa, memintakan duit atas nama sebagai budak Nabi. Atau juga bisa mereka mengaku sebagai Nabi, memberi keberkahan atas mereka mengawini atau meminta wanita lain tidak dengan cara yang sesuai syariat. Ada yang ustadz di Tegal, istri orang diminta diceraikan untuk diminta oleh Habib. Ada yang disinahi, bahkan yang disinahi pun dari kalangan Balawi sendiri pun juga ada yang disinahi.
ada yang istri jamaah dizinai, ada yang dinikahi tidak dengan cara yang tanpa menafkahi lahir dan menafkahi batin dan memperakatkan seksual. Jadi cukup banyak halnya Mbak Zira Salim dia akan bersaksi. Bentar dulu. Orang dulu kan. Nah, untuk Kak sendiri, bagaimana Kak? Ya, kan permasalahan Kakak sudah lama juga ya, akhirnya didukung oleh dibantu sama aliansi seperti Kita ulama ini, gimana Kak? Ya, saya bersyukur ya ada banyak pihak yang membantu kami sebagai wanita yang dizolimi untuk mencari keadilan. Dan kenapa di sini saya memberanikan untuk bersuara, karena ternyata oknum Habib satu orang saja yang menzolimi saya ini ternyata korbannya banyak sekali, kurang lebih 1 lusin lebih ya. Dan ini miris sekali, seandainya cuma hanya saya korbannya mungkin saya tidak akan sampai sejauh ini. Tapi saya melihat yang saya hadapi ini bukan suami yang selingkuh, hilaf 1-2 kali, tapi dia kelasnya udah penjahat, sudah melecehkan, merendahkan harkat. Dari Garut, dari Banten, dan dengan para ulama di Majelis Ulama Indonesia, kita sudah mengirimkan pula surat petisi kepada MUI menyikapi fatwa yang kami lihat ada kesesatan dari para habaib Balawi Musliman yang sudah 5 diantaranya masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Dan juga kami juga membawa para ulama dan juga saksi korban Mbak Zira Salim untuk mencurahkan isi hatinya bahwasanya ada kesesatan oknum Habib yang sudah kekerasan seksual. Ini mengaku-ngaku membawa sebagai cucu Nabi, tapi melakukan kezaliman itu sama dengan melecehkan dan merendahkan Nabi yang ada dalam kriteria MUI. Membawa satu saksi korban, apakah itu memperkuat bahwa ajuan dari Tubagus ini dan kawan-kawan? Ya, ini insya Allah berproses, karena kami tidak hanya untuk masalah korban ini, untuk memudahkan kita memproses jalur hukum. Untuk kalangan Balawi ini yang kita proses jalur hukum, ada untuk Mbak Zira ini adalah kekerasan seksual. Ada lagi kasus-kasus lain untuk fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, persekusi, pemalsuan sejarah. Ya, tapi yang kita lagi berproses. Tapi yang jelas perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya ada kesesatan habaib Balawi Musliman sampai dengan 5 kriteria masuk. Sehingga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena kami melihat ada oknum Kiai Nusantara yang sekedar nyeleneh saja, tidak di luar kebiasaan, itu sudah disikapi oleh oknum petinggi MUI di media berita. Nah, kami tadi sudah menanyakan, ternyata tidak atas nama MUI, tapi itu atas nama pribadi saja. Nah, begitu pula kami di sini ingin para MUI ini bersikap tegas, para ulama, untuk menyikapi ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Nah, termasuk Kiai dari Garut, Kiai Amin juga menyampaikan tadi masalah kasus dawir atau finansial yang merugikan. Jadi penjajahan Balawi ini tidak hanya seksual saja, tapi doktrinal, kultural, rasial, finansial. Bagus, apakah pesan Tubagus kepada korban-korban yang belum berani untuk melaporkan gimana? Baik, saran saya, para korban-korban, mari kita sama-sama bersuara. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik, mari kita bersatu padu, kita suarakan kebenaran. Ibarat lidi, kalau cuma sendiri-sendiri, mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah tidak mau dipatahkan. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur Mbak Zira juga sudah bersuara. Moga-moga bisa diikuti oleh para korban-korban yang lain untuk sama-sama kita bersatu melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan kesesatan. Dari Kiai sendiri ada pesan untuk hari ini seperti apa? Akhirnya didengar juga sama MUI. Ya, pesan saya seperti apa yang disampaikan Bagus Mogi untuk mengusung kebaikan, kebenaran yang hakiki. Ya, orang-orang baik itu sendiri harus bersuara. Sekaranglah saatnya yang hak itu hak, yang batil itu batil. Agama tidak bisa digonta-ganti, apalagi sudah mencabut rukun-rukun iman, rukun Islam nggak bisa. Kalau sesat ya sesat, katakan sesat. Kalau benar ya benar, katakan benar. Itulah agama, nggak bisa dibelok-belokkan. Inilah yang kami usung sampai kami datang bersama-sama dengan saudara para kiai dari Banten ke MUI Pusat.
Salah satunya itu yang kami sampaikan. Mohon kejelasan, mohon ditanggapi. Ini fakta, ini rasis, ini resah masyarakat, khususnya kaum muslimin dan terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Itu saja. Kalau Kak Jeddah sendiri gimana Kak setelah tadi hasilnya didengar dengan MUI? Ya intinya kami mewakili jeritan hati wanita Indonesia yang menjadi korban para oknum Habib. Tadi sudah disampaikan ke MUI langsung. Kami berharap MUI memberikan support, memberikan keadilan, dan langkah kami sebagai mewakili wanita Indonesia ke MUI adalah turut untuk memotivasi wanita Indonesia di luar sana yang mungkin juga menjadi korban para oknum Habib. Jangan takut untuk bersuara, lapor ke polisi atau ke Aliansi Pecinta Ulama Nusantara juga tidak masalah. Juga perjuangan Wali Songo Indonesia. Betul. Juga. Saya di sini hanya ingin memotivasi perempuan di luar sana, bagi Anda yang menjadi korban kaum oknum Habib yang mengaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah untuk mencari mangsa perempuan pribumi khususnya, bersuaralah mencari keadilan. Oke, terima kasih. Banten. Gimana kalau pakai itu? Jadi intinya kami datang ke MUI pusat agar MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama se-Indonesia dalam menyikapi permasalahan harus seadil-adilnya, jangan pilih tebak. Kemarin pengalaman sebagaimana yang kita ketahui, seorang Abah Buron, padahal itu tidak begitu membahayakan menurut saya. Sama semut tuh. Ya, soalnya kalau ngomong sama semut, itu artis juga ada ya. Siapa tuh yang semut-semut merah itu? Mesak, ya. Terus siapa tuh yang Hobi Mesa, terus lagi yang rumput bergoyang itu Ya, jadi mestinya dalam menyikapi ini, siapapun mereka, dari klan apapun mereka, mau Pahlawi, mau Habaib, mau siapapun, kalau mereka betul melanggar tidak sesuai dengan aturan syariat agama, seharusnya MUI tegas langsung mengeluarkan fatwa kalau itu menyesatkan umat. Terkait yang kedua, masalah kajian nasab yang digelontorkan oleh Kiimat, seharusnya setelah 2 tahun melihat, harusnya MUI merasa gimana gitu, terpanggil untuk bisa menjadi suatu yang memfasilitasi untuk bisa bertemu antara Robito dengan pihak Kiimat. Mungkin kalau cepat dikasih tempat, difasilitasi, insya Allah ini akan cepat clear, cepat selesai dan tidak meresahkan masyarakat. Amin. Karena memang ini kalau kita lihat dari antara pro dan kontra kedua kubu, ini membahayakan persatuan dan kesatuan semakin meruncing kalau memang MUI dan pemerintah tidak cepat turun tangan. konflik horizontal. Ya, konflik horizontal. Mungkin itu saja. Nah, terakhir satu lagi masalah menjual-jual tadi cucu Nabi. Banyak sekali oknum yang mengedepankan kepentingan secara kehormatan, pengen dipuja-puja. Akhirnya yang jadi korban itu bukan hanya duit, pendawiran, tapi perempuan pun banyak yang apunya Jadi gendaan. Terima kasih, itu aja. Ya. Jadi Tambah sedikit, tadi kami memberikan 3 petisi. Petisinya itu yang kesehatan tadi itu kita minta MUI menegaskan memang ada kesehatan, baik secara doktrin umum maupun oknum-oknum khusus sampai Balai Bersama. Yang kedua, kami meminta ada penegasan untuk bisa ini dijalankan jalur hukum untuk penistaan agama. Dari kesehatan kita inginkan ini bisa untuk jalur hukum ke penistaan agama. Dan yang ketiga, kami meminta MUI untuk memediasi pertemuan adu hujah antara Robito Alawiyah dengan Kiai Usman Al-Batani sebagaimana yang sudah beliau sampaikan. Setuju. Demikian dari kami. Rasulillah